Sahabat saya di seluruh Indonesia, kembali lagi bersama saya Alek Chandra Malau di channel Alek Malau. Tenaga kesehatan kita di Rumah Sakit Umum Jasamen Saragi Pematang Siantar dipidanakan dengan kasus penistaan agama. Berawal dari keluarga korban yang terkena COVID-19 dan dikuburkan dengan protokol COVID-19. Ada 4 yang menjadi tersangka dalam kasus penistaan agama tersebut yang berinisial DA, AY, ESPS, RS, dan REP. Bermula dari laporan suami almarhum Pauji Munte dan istrinya yang menjadi almarhum itu adalah Ibu Jakinah yang berusia 50 tahun. Si bapak ini, Bapak Pauji Munte, melaporkan bahwa istrinya dimandikan oleh pekerja atau staf tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Umum Jasamen Saragi kepada MUI Pematang Siantar. Nah, lantas si lembaga ini yang bukan di bawah naungan pemerintah, hanya lembaga swadaya masyarakat atau LSM atau Ormas, yaitu Majelis Ulama Islam, memanggil pimpinan Rumah Sakit Jasamen Saragi. Yang satu pertanyaan besar, mengapa si pimpinan Rumah Sakit Umum ini menghadiri panggilan tersebut? Kalau memang ada masalah di sini, harusnya keluarga korban melapornya ke kantor kepolisian. Lantas kepolisianlah yang memproses laporan tersebut, memanggil para pihak yang menjadi tersangka dan yang melakukan pemandian si jenazah. Nah, terlepas dari itu semua, kita tidak tahu apakah jenazah tersebut pasti dimandikan dan ada bukti bahwa itu dimandikan. Jangan-jangan jenazah ini hanya disemprot disinfektan untuk menghindari penyebaran virus dari udara dari si almarhum. Oke, itu kalau kita positive thinking. Negatifnya begini, kalaupun dimandikan si jenazah tersebut, apakah tidak diketahui oleh keluarga si pasien, si almarhum ini? Ya, dari mana tahu suami jenazah ini bahwa si almarhum dimandikan kalau tidak diketahui dan lantas dilaporkan? Pasti ada pihak yang mengetahuinya. Nah, di saat itu diketahui, kenapa tidak dilarang kalau memang tidak sesuai dengan peraturan di dalam memandikan jenazah sesuai ajaran Muslim? Kenapa harus dipidanakan dan dibesarkan menjadi masalah penistaan agama? Ini yang jadi masalah. Berarti ada pihak yang mengetahui kenapa tidak dilarang pada saat itu. Kalaupun tidak diterima oleh tenaga kesehatan, apa iya mereka tidak melakukan protokol kesehatan yang sesuai standar tenaga kesehatan untuk menangani jenazah akibat COVID-19? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Nah, jangan-jangan si keluarga korban ini, si keluarga jenazah ini menjadi terbesar masalah ini
seolah-olah negeri ini dimabukkan oleh agama. Ini adalah jenazah COVID. Tidak mungkin ada keluarganya yang tidak mengetahui itu jenazah dimandikan. Dan tidak mungkin tidak tahu siapapun itu keluarganya. Dan saat itu tahu, kenapa tidak dilarang? Kenapa dilaporkan? Itu dia. Nah, satu lagi, kembali lagi ke positive thinking kita itu, apakah itu benar-benar dimandikan jenazahnya? Atau jangan-jangan hanya disemprot disinfektan? Nah, kita tidak tahu ya. Yang pastinya 4 tenaga kesehatan ini harus dilepas, harus diselidiki apakah mereka ini murni beragama Muslim atau tidak. Kalau dia beragama Kristen, terus terang tidak tahu aturan cara memandikan jenazah di agama saudara saya yang beragama Muslim. Nah, barangkali itu juga, apakah keempatnya ini beragama Kristen semua? Kalau iya, berarti mereka tidak tahu bagaimana cara membersihkan jenazah secara agama Islam. Harusnya bukan dilaporkan, karena tidak ada unsur kesengajaan di sana. Mereka hanya melakukan tugas dan protokol kesehatan. Kalaupun ada yang beragama Muslim di antara yang berempat jadi tersangka ini, yang namanya manusia tidak semuanya mengetahui ilmu agama. Sampai-sampai cara memandikan mayat. Nah, itu saya pikir, kalaupun tahu, harusnya dia ini melaporkan ke atasan atau melaporkan ke pihak keluarga. Ya. Jadi yang menjadi tersangka siapa? Jangan sangkakan kalau ada di antara berempatnya yang beragama Kristen, jangan paksa. Bagaimana cara memandikan mayat di dalam agama Islam itu tidak tahu. Apalagi ini adalah pasien COVID-19. Pastikan dulu apakah ini jenazah dimandikan atau hanya disemprotkan disinfektan. Nah, nasi sudah menjadi bubur. Perkara ini sudah sampai ke kejaksaan setelah dinyatakan berkas lengkap oleh Kapolres Pematang Siantar AKBP Boy Sutan Binanga Siregar. Ya. Artinya kasus ini sudah berada di meja kejaksaan dan akan berlanjut di meja pengadilan. Kepada yang terhormat Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin, ini ada anggota Bapak di bidang tenaga kesehatan yang menjadi tersangka akibat diduga memandikan, karena tidak tahu kita apakah dimandikan atau hanya disemprotkan disinfektan. Tolong Pak Menteri tengahi kasus ini, selidiki dan bertindaklah bijaksana. Kalau memang ada dari antara 4 ini yang tidak beragama Muslim, jelas-jelas mereka tidak tahu itu prosedur cara memandikan atau menyemprotkan disinfektan ke agama yang bukan Kristen. Karena ibu ini jelas-jelas beragama Muslim. Nah, bagi para pihak lain, mari kita dengan cermat mempelajari masalah ini. Jangan sampai berkembang dengan atas penistaan agama. Jadi kedepannya kita semua paham apakah si jenazah ini dimandikan oleh pihak rumah sakit atau diserahkan kepada keluarga. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi semua. Kalau jenazahnya beragama Kristen, silahkan. Tidak ada
aturan di dalam memandikan mayat Kristen itu. Mandikan, masukkan dalam peti, kuburkan, selesai. Nggak banyak ini, nggak banyak aturan-aturan di dalamnya. Nah, terkhusus bagi teman-teman dan sahabat saya yang beragama Muslim, ini harus dikawal, ini harus diikuti. Ya, kalau memang saudara kita yang Muslim melakukan itu kembali ke ajaran dan cara di dalam agama Muslim memandikan mayat. Dan kalau ada yang terlibat di antara berempat ini beragama Kristen, pastinya dia tidak pernah mengetahui bagaimana caranya itu. Dan saya yakin 99% orang yang beragama Kristen tidak pernah tahu bagaimana aturan memandikan mayat yang beragama Muslim. Salam toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, saya Alex, saya Pancasila, saya Indonesia.